perbandingan antara teks yang pertama dengan yang kedua. Kemudian siswa bandingkan struktur teksnya dan unsur kebahasaannya, Pak. Oh gitu ya. Jadi teksnya itu teks tulis tapi teks yang pendek dan sederhana ya. Iya, Pak. Tidak membandingkan teks tulis pendek dengan teks tulis yang sederhana. Ya, iya, sudah Bu. Ya. Jadi teks pendek dan teks sederhana. Ya, baik. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, menganalisis fungsi sosial dan struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur tulis terkait resep makanan atau minuman, resepi. Kemudian KD 4.4, menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks prosedur lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menyusun kalimat acak menjadi prosedur teks resepi tulis pendek dan sederhana sesuai dengan konteks. Kemudian yang kedua, membuat prosedur teks resepi tulis pendek dan sederhana sesuai dengan konteks. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning dan metode diskusi serta tanya jawab, maka diharapkan yang pertama, siswa dapat membandingkan prosedur teks resepi tulis pendek dan sederhana sesuai dengan konteks terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks tulis terkait resep makanan atau minuman, resepi yang diberikan dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyusun kalimat acak menjadi prosedur teks terkait resep makanan atau minuman, resepi yang diberikan dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa dapat membuat teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait resep makanan dan minuman dengan tepat. Ya, baik Bu Wira. Itu nomor 1 siswa dapat, nomor 2 siswa dapat, nomor 3 siswa dapat, nomor 4 siswa dapat. Bagaimana kalau siswa dapatnya itu diletakkan di atas? Jadi maka diharapkan siswa dapat titik 2. Oh, berarti ya, langsung poin pertama. Ya. Jadi siswa dapatnya itu diletakkan di setelah diharapkan. Oh iya, Pak. Sehingga tidak redundant ya. Oh iya, Pak. Ada lagi, Pak? Ya, sudah sesuai ya, membandingkan ya sudah sesuai dengan IPK. Baik, ya Bu Wira, silakan. Lanjut. Ya. Penguatan pendidikan karakternya, Pak, religiusitas, komunikatif, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian ini materinya, Pak. Ya. Model pembelajarannya problem based learning, pendekatan scientific, TIPEC, kemudian metodenya tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Procedure itu misalkan menggunakan demonstrasi gitu bisa tidak metodenya? Demonstrasi ya Pak. Anda menggunakan metode demonstrasi tidak? Anak mendemonstrasikan membuat resep membuat apa gitu? Ada Pak, di akhir sih Pak, karena nanti saya suruh buat satu prosedur teks tentang resep makanan. Mereka diminta untuk memperagakan atau mendemonstrasikan tidak? Tidak Pak, cuma tulis. Tulis. Ya, kalau misalkan Anda tambahkan, ya, Pak. misalkan Anda tambahkan demonstrasi memungkinkan tidak? Saya takutnya Pak, tidak cukup waktunya. Waktunya tidak cukup. Iya, Pak. Padahal kalau seperti procedure itu
paling tepat kelihatannya demonstrasi ya. Tanya jawab itu tidak begitu ya, bisa ya tanya jawab ya, tetapi demonstrasi itu sangat penting ketika anak mempraktekkan langkah-langkah itu. Saya berpikirnya begini Pak, mungkin kalau demonstrasi dia berada di pertemuan selanjutnya karena tugasnya yang Pertemuan selanjutnya. iya Tetapi Pak. RPP-nya sama dengan RPP ini tidak yang digunakan? Iya Pak, cuman IPK dan tujuan pembelajarannya nanti bedakan. Ini sebenarnya 2 kali pertemuan Pak, cuman saya fokus di 1 kali pertemuan. Nanti di pertemuan terakhir saya akan berikan tugas membuat teks prosedur. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya, maksudnya bukan kalau di PPL Pak, materinya nanti yang di pertemuan ketiga sudah beda dari yang ini. Oke, ya, baik. Karena saya takutnya Pak, nanti waktunya tidak cukup kalau harus mendemonstrasikan. Ya, baik. Atau bagaimana Pak bagusnya? Tetapi kalau pas tidak PPL memungkinkan ya Anda menggunakan metode Iya, ini ya, karena Pak. persija itu mungkin lebih tepat mendemonstrasikan daripada tanya jawab ya. Iya Pak. Ya silakan, dipertimbangkan aja. Iya. Ya, dipertimbangkan saja. Iya, ya Pak. Baik, berikutnya terus media tadi sudah ya. Iya, Oke, langkah-langkah pembelajaran. Langsung pada intinya, karena pendahuluan saya pikir sudah aman ya. Peserta didik mengamati dan menyimak video tentang prosedur teks resepi. Jadi saya akan berikan video tentang langkah-langkah membuat suatu produk makanan, yaitu es krim ya Pak, saya pilih. Kemudian peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab secara lisan terkait dengan informasi tertentu dari isi video yang ditayangkan. Ya, ini sudah masuk unsur kolaborasinya ya antara peserta didik dengan guru. Baik. Ya Pak. Kemudian di tahap mengorganisasikan siswa untuk belajar, saya membagi peserta didik maksimal 4 orang per grup. Kemudian membagikan LKPD dan menjelaskan dan membimbing peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan. Peserta didik menyimak penjelasan dan bimbingan guru untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Kemudian fase yang ketiga, membimbing penyelidikan. Guru membimbing dan memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data selama proses penyelidikan. Guru memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan kendala yang ada di LKPD. Dan peserta didik bertanya kepada guru terkait kendala yang ada dalam LKPD. Kemudian fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru meminta setiap kelompok menyimpulkan hasil diskusinya dan mengecek kembali hasil diskusinya bersama. Guru meminta pada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja yang telah dikerjakan melalui pemaparan di depan kelas. Kemudian fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa diminta dalam kelompok saling memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil presentasi kelompok lain. Guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan apresiasi kepada kelompok yang jawabannya paling tepat dan baik. Kemudian kegiatan penutup, persepsinya yang ini Pak ya, sebelum menutup pelajaran, guru meminta siswa melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini. Kemudian guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Guru meminta siswa untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran. Itu Pak, ada masukan mengenai langkah-langkah pembelajarannya? Ya, dari langkah-langkah pembelajaran, saya melihat sudah ada unsur kolaboratif, kemudian ada unsur teknologinya, ya, kemudian juga sudah terlihat langkah-langkahnya sudah sesuai ya. Saya pikir cukup sudah
cukup bagus ya, sangat bagus Bu. Ya. LKPD coba, ini materi coba. Materi atau LKPD ini Bu ya? Ini materi Pak. Materi ajar, ya proses coba. Sebentar. Pertanyaannya apa itu tadi? Ada pertanyaan tadi apa itu? Yang mana Pak? Yang setelah gambar tadi? Oh, yang ini Pak. Nah ini? Ini bagian persepsi Pak. Persepsi. Iya. Ya, baik. Ya. Ya. Tadi linguistic features atau generic structure tadi? Kenapa Pak? Ya, ini coba ini lihat ini. Ini contoh ya. Contoh, ya, oke. Saya masuk di LKPD ya Pak. Ya, oke, LKPD. Nah, ini yang tadi LKPD-nya sudah dilengkapi tujuan gitu tadi. Indikator Pak. Indikator. Iya. Karena sesuai instruksi dari Ibu Maria waktu penyusunan perangkat pembelajaran, katanya setiap activity yang ada di LKPD harus dicantumkan indikatornya Pak. Ya, baik. Ya. Kemudian instructionnya, yang ini tadi perbandingan teks ya Pak, teks yang pertama, kemudian teks yang kedua. Saya meminta siswa membandingkan generic structure-nya, kemudian language feature-nya. Kemudian activity yang kedua, menganalisis fungsi sosial dan struktur teks, beberapa teks prosedur lisan dan tulis terkait resep makanan. Jadi ini saya berikan satu contoh teks, kemudian menjawab pertanyaan terkait dengan teks tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun kembali kalimat acak menjadi prosedur teks, resepi, tulis, dan pendek. Jadi seperti ini modelnya Pak. Jadi ini kalimat yang saya acak, kemudian mereka susun menjadi kalimat yang benar. Ya, sudah diberi space yang cukup ya, anak diminta untuk menulis ya. Iya Pak. Kemudian ini yang rencana saya kasih tugas untuk di rumah Pak, kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan, yang membuat prosedur teks. Ya, baik. Dan saya kaitkan dengan situasi pandemi yang sekarang. Coba tolong dibacakan Mbak. Bagaimana itu? Ya. During the COVID-19 pandemic, we should be care ourselves at home, so it is difficult for us to do activities outside. Jadi selama pandemi COVID-19, kita harus berhati-hati di rumah dan sulit bagi kita untuk melakukan aktivitas di luar. One of them, we are worried to buy food on the side of the roadside. Jadi salah satunya kita khawatir untuk membeli makanan jadi di luar rumah. So for the current situation, we choose to cook at home. Jadi untuk situasi seperti ini kita memilih untuk memasak di rumah. What kind of food do you usually make at home using available materials and tools as your solution not to go to buy food on the roadside? Jadi jenis makanan apa yang bisa mereka olah dengan menggunakan bahan dan alat yang tersedia di rumah tanpa mereka harus membeli makanan di luar. Jadi di situ saya suruh membuat langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah pembuatan makanan tersebut, Pak. Ya, baik, ini juga sama ya, make the type how to make the food. Nah ini juga tidak menggunakan tanda seru ya. Oh. Beda dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia perintah itu tanda seru, dalam bahasa Inggris full stop. Ya, baik, ini berarti sebagai tugas rumah ya Mbak ya, kalau waktunya tidak cukup. Iya Pak.
Ya, baik. Ada lagi? Sudah selesai ini Iya, tinggal penilaian. Ya, penilaian itu juga cukup penting ya untuk menjawab kelengkapan dari RPP Bapak Ibu, dokumen Bapak Ibu, sehingga harus betul-betul diperhatikan untuk kelengkapan instrumen penilaian. Baik. yang ini, Pak. Baik, ada yang masukan, teman-teman? Ya. Sudah cukup, Bu Wira. Teman-teman ada masukan untuk Bu Wira? Tidak? Ya. Terima kasih Bu Wira, sudah sangat bagus Bu Wira. Jadi RPP-nya sangat lengkap dan beberapa unsur kolaboratif, kemudian HOTS dan teknologi serta karakter sudah masuk semua. Semoga pengaplikasian Elemen-elemennya sudah lengkap. nanti Ya, Pak baik. juga bagus. Terima kasih Pak. Gimana Bu Wira? Saya harap semoga pengaplikasiannya nanti dalam praktek pembelajaran juga bagus Pak, bisa lancar. Ya, ya. Baik. Ketika Anda merencanakan baik, maka saya yakin nanti ketika praktek juga akan baik. Amin Pak. Terima kasih Pak. Pak Saiful, ya terima kasih Bu Wira. Pak Saiful ada masukan? Oh enggak ada. Ya. Baik, setelah ini berarti Bu Nancy ya? Ya Pak. Ya. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Halo? Bisa? Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan RPP saya. Kebetulan materi saya ini hampir sama materinya dengan Pak Tarsius tadi. Di sini identitas sekolah, mata pelajaran, kemudian materi pokoknya di sini adalah teks transaksional lisan dan tulis terkait tindakan kegiatan yang dilakukan saat ini. Kemudian di sini saya pokok materinya di sini adalah saya ambil present continuous tense pada kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Alokasi waktunya di sini 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan saja, Pak. Kemudian ini kegiatan intinya, lanjut masuk di sini. Kompetensi dasarnya. Di sini kompetensi dasarnya di sini menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan yang terjadi pada saat ini dan waktu lampau dan waktu yang akan datang. Kemudian saya ambil IPK-nya 3 di sini, Pak. Yang pertama di sini adalah mengidentifikasi yang berada pada level C1 struktur kalimat present continuous tense. Kemudian IPK yang kedua memahami level C2 struktur kalimat present continuous tense. Dan yang ketiga itu menerapkan C3 struktur kalimat present continuous tense. Kemudian untuk keterampilannya. Ya, sebentar. Oh ya Bapak. Ini ya menerapkan
struktur kalimat present continuous tense mestinya Iya. dalam teks ya, dalam Iya, dalam- teks interaksi transaksional. Iya, Ini Pak. perlu ditambahkan Pak Bu, ya. Yang mana di sini Bapak? Oh, ini struktur Menerapkan ya. Kalau mengidentifikasi oke lah struktur teks present continuous tense. Memahami oke lah struktur teks, tapi juga memahami perlu juga ya, memahami struktur kalimat present continuous tense dalam teks interaksi transaksional, tulisan dan tulis itu. Oke Pak, ya baik. Ya biar tidak keliru nanti teksnya apa itu. Iya Bapak. Ya, ada baik. lagi Bapak masih tanya? Ya, sudah. Bisa berikutnya silakan lanjut. Ini untuk membuat apa? Nah, ini juga membuat perlu ya. Kalimat. Membuat kalimat atau membuat teks interpersonal, teks transaksional dengan membuat teks transaksional dengan menggunakan kalimat present continuous tense. Maksudnya berarti nanti di sini Pak dia buat teks begitu Bapak? Ya, mestinya orientasinya ke teks ya. Jadi pembelajaran itu coba materinya kan teks gitu ya. Materinya kan teks gitu ya. Jadi unsur bahasa itu kan digunakan untuk membuat teks. Ya. Jadi present continuous ya itu digunakan untuk juga mendukung membuat teks. Jadi finalnya yang membuat teks ya. Jadi tidak berdiri sendiri Bu. Oh begitu ya Pak. Ya, tidak berdiri sendiri. Unsur bahasa itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya saya kira tadi ini di sini membuat kalimat terkait present continuous tense Bapak, maksud rencana saya di sini Pak, saya mau kasih gambar. Kemudian siswa membuat kalimat berdasarkan gambar tersebut. Itu apa itu tidak bisa Bapak? Jadi membuat kalimat. Iya, rencananya begitu Bapak. Ya kalau bisa teks ya, bukan kalimatnya. Kalau bisa teksnya. Oh, iya. Jadi teks transaksional karena apa? Materi di situ kan transaksional. Iya, kemudian unsur kebahasaannya saja itu menggunakan kalimat present continuous. Nah, kalimat itu kan present continuous itu kan mesti ada kalimatnya ya di situ ya. Iya, Bapak. Dalam bentuk present continuous. Ya, kalau bisa terkait dengan menyusun teks interaksi, ya coba Bu, ini coba KD-nya itu coba bacakan. Yang KD pengetahuannya Pak. Ya, yang 5 ini menyusun teks interaksi transaksional. Nah, itu kan tujuannya ya. Coba kalau menyusun teks interaksi transaksional berarti apakah di situ membuat kalimat? Enggak, Bapak. Masalah teks, Bapak. Ya, menyusun teks. Ya, teks yang disusun, Bapak. Ya, jadi menjadi membuat teks ya. Teks interaksi transaksional ya. Jadi itu bisa ditambahkan teks transaksional juga tidak apa, teks interaksi transaksional ya. Karena memang teks interaksi itu kan ada dua ya, interaksi personal, interpersonal atau interaksi berarti membuat teks interaksi transaksional ya Bapak.
Ya, Berarti nanti di LKPD-nya ini saya suruh siswa untuk membuat macam teks pendek begitu ya, teks ya, pendek dan sederhana ya Bapak. teks pendek. Ya seperti Ya. yang saya contohkan tadi ya ke Pak Tarsi itu kan. Iya Bapak. Sama dengan dia Pak. Teksnya tadi meminjam tangga, kebetulan tensesnya juga present continuous tense. Iya Bapak, iya. Ya. Oh iya. Ya, berikutnya silakan. Jadi ini Bapak, yang 5 diubah tag ya Bu ya. Yang 5 yang 4.51 diubah tag bukan kalimat. Berarti yang di ini juga nanti diubah teks di sini ya Bapak. Yang di sini menerapkan di sini. Nah itu dalam tag transaksional sudah kan? Bu, menerapkan struktur kalimat present continuous tense dalam teks transaksional sudah ya? Iya sudah Bapak. Ya. Jadi tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri itu present continuous. Berikutnya. Iya maaf Bapak, saya RPP saya ini kurang. Berarti tujuannya nanti menyesuaikan ya Bu ya. Iya Nah, Bapak, ini nanti saya setelah ini satu setelah membaca teks, siswa dapat membuat. Nah ini setelah membaca bisa nggak dimasukkan di atas, kemudian poin-poinnya nanti siswa dapat. Iya Bapak, nanti saya perbaiki yang ini Bapak. Ya. Supaya satu kali saja ke bawah. Ya. Maksudnya bacanya satu kali saja. Setelah membaca teks PowerPoint di layar dan berdiskusi, ini maksudnya Bu Nonsi ingin memperlihatkan teknologi yang ada di situ ya. Ada unsur teknologi itu ya. Jadi di situ ada PowerPoint. Nah, mengidentifikasi struktur teks present continuous dengan tepat, memahami struktur kalimat present continuous. Ini perlu ditambahkan teks transaksional ya Bu ya. Iya Bapak. Perlu ditambahkan teks transaksional. Kemudian nomor 3 juga perlu ditambahkan teks transaksional. Kemudian nomor 4 itu membuat teks transaksional dalam present continuous tense. Ya, nanti disesuaikan saya nanti saya sesuaikan dengan IPK-nya Bapak. Ya, baik. Terus Bu. Kemudian ini nanti materinya Bapak, materi pembelajarannya tentang present continuous tense. Kemudian ada juga APT-nya. Nah, ini nanti apanya teksnya nanti ini Bapak. Dalam bentuk teks, contohnya di sini Bapak. Bisa dibacakan Bu, itu Bu, contohnya Bu. Di sini, hi, I'm Fanya. I'm going to tell you about my activity today. I will start now. I'm on my way to my office. I'm working as a customer service at the bank. Lanjut semuanya kayak ini Bapak, mau dibaca? Ya, coba dibaca. Saya ingin tahu apakah ini teks transaksional atau teks interpersonal. Oke, oh iya Bapak. Berarti sampai habis ya Bapak. Now I'm cleaning up my office with my friends. I'm sweeping room and my friend is mopping the floor. It is at 7:15 and I'm eating my breakfast at a canteen. I'm going back to office to prepare everything that I need to serve the customer. At 8 o'clock, I sitting on my chair and ready to welcome and serve my beloved customer. It's already at 11 a.m. I'm feeling so tired, but I'm still smiling at my customer because that is a part of my job to welcome the customer friendly. At 11:30, I'm talking to the 20th customer. This customer is pretty complicated because it is the first time going to the bank. At lunchtime, my friends and I are eating together.
at this moment we are talking about my customer. We become our habit to share a unique thing we face during the work time. I'm drinking a cup of coffee to boost my mood. At 3 p.m., I'm still starting my computer and explaining to the customer about our service and product. At 4 p.m., I'm packing my stuff and ready to go home. I enjoy myself and take a rest while reading my favorite comic. I'm going to bed at 9 p.m. Udah, Bapak. Ya, baik. Konsep ini kira-kira rancu tidak dengan daily activity ya? Maksudnya Bapak saya kan yang apa ini yang salah satu fungsi dari present continuous tense itu juga bisa bisa juga untuk menceritakan apa kegiatan sehari-hari yang sedang berlangsung Bapak. Makanya saya ambil yang teks ini Bapak. Tapi kalau memang nggak sesuai Bapak nanti saya ganti saja. Ya, baik. Mungkin dari teman-teman Pak Wanto, Pak Tarsi, Pak Saiful, Bu Wira, konsep ini kira-kira rancu tidak kalau disampaikan ke anak seperti daily activity ya? Kalau menurut saya, Ibu Nonsi, Iya Bapak. karena ini terkait dengan teks transaksional ya, itu mungkin teks-teks dialog itu menurut saya. Jadi mungkin lebih condong menggunakan teks dialog karena berkaitan dengan transaksional. Itu menurut saya, Ibu. Oke, baik Bapak. Mungkin menurut teman lain bagaimana? Ya. Oke. Ya, silakan Pak Saiful. Oke Pak, terima kasih. Ya. Jadi teks itu ada yang namanya factual Sandra itu terdiri dari description, recount, description, report, explanation, procedure, explanation, exposition, discussion. Ya, itu factual. Ini masuk yang factual atau masuk yang interaction? Ya Bapak. Bu Nancy, ini masuk ya, Bapak. Masuk tag factual atau tag interactional? Kalau menurut saya interaksional Pak, transaksional Pak. Ya, kalau menurut saya Bapak. Ini kan sebetulnya Bu Nancy kan cerita ya. Iya. Cerita kegiatan yang sedang dilakukan sehari-hari ya. Iya, yang sedang dilakukan. Iya, yang sedang dilakukan. Maksudnya hari itu, Bapak. Yang dia lakukan sepanjang hari itu, yang sedang dia lakukan sepanjang hari itu. Yang dilakukan sehari-hari. Ini konsep ini juga perlu dipahami. Apakah ini mengganggu pemahaman anak atau tidak ya. Kemudian interaction itu ya biasanya dalam bentuk dialog
itu interaction dalam bentuk dialog, tetapi dibedakan apakah itu dialog interpersonal yang sifatnya hanya menjalin hubungan dalam komunikasi, ataukah transaksional yang pada dasarnya adalah untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, ini coba bisa dicari teks yang mungkin dialog pendek, Bu, seperti yang Bapak yang ada di KD itu ya. Tadi kelihatannya sederhana, pendek dan sederhana. Iya, Bapak. Berarti nanti ini ya, maksudnya teksnya nanti diganti itu aja, dalam bentuk dialog, diganti Bapak. aja dialog, tapi ya, sederhana dalam bentuk aja. dialog. Yang menunjukkan Bapak. Sesuatu pembaca atau pembicara untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Ini lebih ke factual, Bu. Lebih ke factual. Baik, berikutnya, Bu, silakan. Ini metodenya saintifik, modelnya problem based learning. Metode yang digunakan yaitu tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian ada masukan di sini, Bapak? Ya, mungkin metode kalau bisa bervariatif, tidak hanya tanya jawab, diskusi, penugasan. Jadi ada variasi ketika Anda mengajar itu terlihat gitu dari metodenya itu. Mungkin bisa dipikirkan variasi metode apa selain tanya jawab, diskusi, penugasan untuk teks interaksional. Sebetulnya di situ kan tujuannya untuk mencapai kompetensi tulis dan lisan. Kenapa kok tidak ada praktek gitu ya? Berarti nanti di sini ada mungkin ini prakteknya, Bapak. Ya, kalau itu tulis dan lisan mungkin anak bisa praktek ke dialog atau apa ya. Tetapi tanya jawab, diskusi, penugasan ya beberapa tadi tanya jawab, diskusi, penugasan. Nah, ini mungkin perlu juga tadi itu ada demonstrasi, ada praktik, banyak ya metode yang bisa digunakan sehingga terlihat variasi ketika Bapak Ibu mengajar. Gitu. Ya silakan dipikirkan untuk metodenya. Ya. Tidak hanya tanya jawab, diskusi, penugasan. Kalau misalnya prakteknya di sini, Bapak, berarti misalnya membuat dialog, tapi dalam ini ya, Bapak, maksudnya dialognya itu nanti dalam menggunakan kalimat present continuous tense ya, Bapak, begitu kan? Atau bagaimana ya, Bapak? Ya tidak apa-apa, ya asal teksnya tetap transaksional. Ya berikutnya Bu, ayo lanjut. Ini langkah-langkahnya, Bapak. Ya, langsung ke inti, Bu. Oh, ya. Ini kebetulan Ibu Yuni sudah gabung. Monggo Ibu Yuni. Ini, Bapak. Monggo Ibu Yuni, silakan. Sama seperti kemarin, Pak. Kalau saya lebih cenderung ke general review ya, Pak ya. Ya. Saya terdengar ke general review karena rata-rata sama ya ininya, sama konsep pembelajarannya ini. Kalau saya lihat ya, konsep pembelajarannya bagaimana bahasa itu adalah fungsi komunikatif, bahwa apapun yang dipelajari itu dipakai untuk berkomunikasi kan begitu. Nah, kemudian materi-materinya itu misalnya fungsi language komponennya ditempelkan pada apa. Tapi jelas memang tidak bisa, misalnya kita dialog itu tidak hanya menggunakan satu bentuk
kalimat. Jadi nanti satu bentuk tense misalnya begitu ya, present continuous tense itu kan tidak bisa di dalam satu kalimat hanya menggunakan itu kan tidak bisa. Tapi intinya nanti saya secara general saja. Begitu Pak. Inji. Ya, coba untuk yang inti, ini kelihatannya sudah ya. Organisasi. Ya, berikutnya Bu, coba Bu. Berikutnya Bu, naik ke bawah Bu. Ini Bapak. Ini fase ketiga yang mulai dari di sini, fase kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang berisi 4 orang, membagikan LKPD, kemudian masuk dalam fase ketiga, membimbing penyelidikan. Di sini nanti berdasarkan panduan dalam LKPD, siswa memilih bentuk verb atau auxiliary yang untuk mencari bentuk kalimat yang digunakan dalam present continuous tense. Kemudian setiap kelompok harus menuliskan temunya. Guru mendorong siswa untuk bertanya lebih untuk menemukan kesulitan, Bapak. Terus Bu. Masuk di fase kelima di sini, fase keempat di sini menyajikan hasil diskusi kelompok. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing diskusi kelas, menyimpulkan hasil masing-masing kelas. Guru menjelaskan bagian materi yang belum dipahami. Kemudian kegiatan penutup di sini Bapak menyimpulkan materi, menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Guru memberikan tugas yang dikerjakan di rumah dan mengucapkan salam dan penutup. Sampai di sini saja Bapak. Ya, masih ada masukannya guru, Bapak? Ya, mungkin lebih ke refleksi ya. Untuk kegiatan penutupnya lebih ke refleksi, menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya itu belum, berarti refleksinya belum ya? Oh iya Bapak. Jadi sebelum menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya kan berarti refleksi hari ini dulu ya. Ada refleksi dulu ya Bapak. Ya. Itu lebih ke penutup ya Bu ya. Ya Bapak. Maksudnya di penutup ya refleksi itu. Ini sebelum menyampaikan materi yang akan dipelajari di sini biasanya itu refleksi di sini Bapak di kegiatan ya. sini. Di sini. Sebelum menyampaikan materi ada refleksi dulu Bapak. Ya, Ibu Yuni, refleksi itu maksudnya di penutup ya Ibu Yuni ya? Iya. Iya Pak, jadi Bu Nonsi, refleksi itu kalimatnya begini, guru dan siswa menyimpulkan pelajaran hari itu. Nah itu masuk ke kegiatan penutup. Ya, tidak di inti ya Bu Nonsi ya? Di guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Walaupun nanti prakteknya itu kesimpulannya cuma 1 gitu, nggak apa-apa. Iya Bapak. Ya. Tidak di inti Bu Yuni. Tidak di inti Bu Nonsi. Ya, nanti itu di penutup. Ya. Nanti iya Bapak, nanti saya pindah ke bawah Bapak. Oke, ya. Maksudnya nanti saya ini pindahkan ke bawah. Ya, refleksi itu sangat penting Bu Nonsi ya. Jadi biasakan untuk ada refleksi di penutup. Iya Bapak. Kemudian menyampaikan materi pertemuan selanjutnya, memberi tugas rumah, mengucapkan. Oke. Nanti yang refleksinya saya kasih pindah ke bawah sini. Ya, baik. LKPD coba. Penilaian saya pikir sudah lengkap ya. Jadi nanti saya ke LKPD-nya seperti ini Bapak. Jadi nanti di sini saya kasih teks, kemudian di sini nanti siswa di sini memilih yang bentuk verb bentuk
kata kerja yang tepat untuk mengisi kalimat ini Bapak di dalam bentuk teks? Ya, huruf kecil besar tetap diperhatikan ya Bu ya. Oh ya Bapak. Ya. Kemudian tanda baca itu juga diperhatikan. Untuk tugas tas 1 itu belum ada tanda bacanya ya, tidak perlu diberi tanda baca. Baik. Yang mana Bapak? Yang mau dikasih tanda apa? Tanda baca di situ Bapak? Tas 1 itu belum ada tanda bacanya ya. Kemudian tas 1 titik 2 itu tanpa spasi Bu. Oh. Ini ya, tas 1 titik 2 itu tanpa spasi. Begini ya Bapak. Nah, itu tanpa spasi. Sebelumnya Bu. Tas 1 titik 2 tanpa spasi, setelah titik 2 itu spasi. Oh, setelah titik 2 spasi ya Bapak. Ya ini untuk biar teliti saja ya, biar teliti saja ketika menulis. Iya Bapak, betul. Satunya tidak tetap spasi ya, tas 1 spasi. Yang kemudian ini tidak ada spasinya Bapak. Ya itu tidak ada spasinya. Jadi ya tanda baca itu selalu begitu tanpa spasi. Kemudian terakhir instruksi itu juga pakai titik. Ya ini untuk pembiasaan aja, untuk pembiasaan aja biar ibu teliti ya Bapak Ibu. Kemudian LKPD itu diberikan ruang yang cukup ya, karena ini lembar kerja siswa. Ya. Oh iya Bapak, nanti saya atur ulang Oke, kembali. berikutnya Bu ya. Ini yang tas 1, kemudian di tas 2 ini Bapak. Nah ini saya sudah selalu mengingatkan bahasa Inggris beda dengan bahasa Indonesia. Ketika kalimat perintah itu bukan tanda seru, tetapi titik ya, full stop. Beda dengan bahasa Indonesia. Kemudian read the T-nya kecil, tag T-nya kecil, below D-nya kecil. Berarti dia ini ya Bapak. Beda dengan bahasa Indonesia Bapak. Ya, beda dengan bahasa Indonesia. Ya, nanti ini sebetulnya tidak pada forum ini ya. Ini sudah kemarin statusnya sudah ya, tapi masih ditemukan di ini. Ya baik, lanjut Bu. Ini apa Bu? Jadi di sini nanti Bapak ini ada teksnya di sana, di atas sini, kemudian coba dibacakan itu teks apa ini? Sabar ya Bapak. Bisa dibacakan Bu, my father? Sabar Bapak, saya kasih ini dulu. Karena ini ada yang he writing itu. Begini Bapak. My father, Mr. Win, is a fisherman. He and his crew will be sailing to the middle of the South Sea. Before leaving, my father, the SS keeper, is filling up the electronic log book at that moment. He writing the name of the ship. He writing bisa tidak itu? He is writing di sini, kurang is di sini Bapak. Saya yang salah tulis. He is di sini Bapak. Saya tulis ulang teksnya jadi. Ya, baik. Ulang. Ini aja ya Bu ya, agar lebih teliti. Ya, baik. Iya Bapak, saya kurang teliti. Lanjut. Jadi nanti di sini Bapak saya suruh
siswa mencari apa di sini yang kalimat present continuous tense di sini saya kasih 4 kalimat, kemudian saya juga suruh siswa menentukan subjeknya yang mana, auxiliary-nya, auxiliary-nya, kemudian verb-nya dan objek yang digunakan dalam kalimat tersebut. Begitu Bapak. Mohon masukannya Bapak. Ya, sentence, subjek, auxiliary. Iya, objek di sini Bapak. Verbnya semua verb A gitu ya. Iya, nanti Semua yang dituliskan digunakan verb ing. verb A. Iya. Kalau auxiliary-nya nanti itu kan beda Bapak. Harus sesuai dengan apa subjeknya. Ya. Ya, baik. Itu ya, untuk semuanya nanti yang tanda baca itu jangan sampai nanti menemukan lagi perintah tanda seru. Itu sudah beberapa kali pertemuan ya kita sampaikan. Iya, ya. Terus Bu, silahkan Bu. Sampai di sini aja Bapak teks. Oh, Sampai ini yang sini. kemudian yang teks ketiga nanti ini yang saya bilang tadi Bapak, untuk membuat itu saya berikan ini gambar. Kemudian mereka membuat dalam kalimat present continuous Bapak, yang tadi yang di apa keterampilannya tadi itu Bapak. Ya. Jadi sampai kalimat ya. Sebetulnya di situ kalau menurut melihat KD-nya sampai menyusun teks ya. Iya, Bapak. KD-nya menyusun di situ, Bapak. Ya. Dan saya ambil IPK-nya membuat kalimat, tapi kan ya. Bapak tadi bilang sampaikan bahwa itu harus dalam membuat bukan kalimat tapi membuat teks. Ya, terakhir ya itu ya, tujuan terakhir itu membuat teks. Iya, yang IPK terakhir tadi, Bapak. Ya, IPK terakhir. Iya, betul. Jadi nanti mungkin ini bisa juga nanti Bapak, bisakah Bapak misalnya ini gambar, kemudian saya suruh apa yang membuatkan teksnya begitu Bapak, atau bagaimana ya Bapak? Ya mungkin bisa aja, kalau tidak harus teks lengkap ya, atau mungkin ditambah Bu, ditambah aja mungkin ada teks, anak diminta untuk menyusun kembali teks yang di Bu Nonsi acak, kemudian anak diminta untuk menyusun kembali teks itu menjadi teks yang bagus ya, sesuai dengan urutannya gitu ya. Oh, berarti kan nanti bisa, Bu, ya. Berarti kan nanti yang di IPK-nya yang apa, yang keterampilan tadi di situ ganti menyusun ya Bapak? Maksudnya menyusun kembali teks. Ya, tahap terakhir yaitu membuat. Memang sedapat mungkin dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ya membuat teks ya, create individual text itu yang terpenting, sehingga anak bisa menghasilkan teks lisan, anak bisa menghasilkan teks tulis, itu yang terpenting. Kalau KD-nya membuat, ya nanti anak diminta untuk membuat teks ya. Membuat teks ya. Berarti ya silakan pertimbangkan itu Bu ya, nanti dalam praktek apakah waktunya cukup atau tidak sampai ke situ ya. Kalau tidak ya paling tidak LKPD Bu Nonsi itu lengkap gitu ya. Baik, monggo Ibu Yuni. Iya Pak, sama seperti teman-teman yang lain ya. Tapi tadi sebelumnya sudah ada yang layoutnya bagus ya, yang RPP-nya layoutnya bagus. Kemudian ya Bu Wira tadi cukup bagus, ya, rapi, gitu. Bu Yuni. Ya. Untuk teman-teman semua, saya juga itu kita biasakan untuk mengetik dengan page setup sudah di depan ya. Jadi kalau kita mau ya Bapak, ya Ibu, terima kasih. Tidak apa-apa, karena itu ini saya juga paham Pak, secara mental kan harus segera jadi. Tapi sebetulnya kalau kita sudah biasa membuat, udah ambil aja dari kita ya. Yeah. Dari kendaraan kita terus dipoles sedikit lah.
Ya, Kita Bu itu. Ini yang terakhir Nancy. siapa Pak? Yang ini masih kurang berapa? Kurang 2 kelihatannya. Kurang 2. Pak Suwanto sama Bu Budiana. Ya. Ya, Baik, nanti bagaimana Bapak? Sudah? Pak Budiana Ya, sama Pak Suwan. Ya, sudah Bu Nancy. Oke, Anu terima aja, kasih, Bapak. hanya tag-tag dialog perlu ditambah ya Bu Nancy. Berikutnya Bu Diana, monggo Bu Diana. Pak Suwanto nanti pilih yang terakhir. Saya bisa sekarang Pak, tapi terbatas Pak. Saya punya. Oh iya, monggo Ini. Pak Suwanto. Monggo Pak Suwanto. Bisa dilihat tadi Bu, Bapak? Bisa dilihat? Belum, Pak Belum, Suwanto. belum. Kalau ini sudah ya? Ya, KD saya menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan, dan tulisan yang memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks. Indikatornya, IPK-nya Pak, itu 341, 342, 343, identifikasi, menentukan, menelaah, membuat, mempresentasikan, dan mendemonstrasikan, Pak. Mengidentifikasi, menentukan, ya ke bawah lagi Pak Wanto, menelaah, tempat wisata ya Pak. Siapa? Ya, baik. Kemudian membuat deskripsi, oke, mempresentasikan hasil telah, mendemonstrasikan. Ya, baik Pak Wanto. Monggo. Tujuan sudah sesuai ya dengan IPK, identifikasi, mendemonstrasikan. Ya, berikutnya Pak Wanto, deskriptif, pendekatan metode deskriptif, oke. Ya, pendahuluan ini saya pikir sudah ya Pak Wanto ya, langsung ke inti Pak Wanto. Ini modelnya apa tadi Pak Wanto? Model pembelajarannya?
Discovery, Pak. Discovery, ya. Baik. Tadi discovery pada intinya tadi mulai dengan Stimulasi. ya stimulasi, baik. Yang tidak masalah. Ya, Pak Anto. Oke. Ya, Pak Anto. Lanjut. Ya, Pak Anto. Penutup memberi penghargaan kepada satu kelompok. Refleksi sudah belum itu Pak Anto di penutup? Ya, Pak. Refleksi sudah belum ya? Ini ada 3 pertemuan itu, Pak. Oh, pertemuan. Tetapi setiap pertemuan sebaiknya ada refleksi ya Pak Anto ya. Oh, begitu Pak ya? Penutup, ya. Siap, Pak. Jadi, Ya. refleksi itu perlu dibudayakan karena apa? Anak biar dari awal sampai akhir itu mengikuti pelajaran dengan seksama, ya. Sehingga ketika dibiasakan memberikan refleksi, itu anak akan, nanti terakhir mesti ada semacam kesimpulan. Anak diminta untuk membuat kesimpulan, anak diminta untuk membuat, katakanlah satu kata saja itu sudah bisa dinamakan refleksi. Satu kata saja, masing-masing anak diminta untuk menemukan satu kata, itu sudah refleksi. Iya Pak, siap. Jadi paling tidak menambahkan vocabulary, juga mungkin juga isi dari yang diajarkan Pak Wanto. Siap Pak. Ya, berikutnya, ini pertemuan kedua ya. Iya Pak. Ya, lanjut Pak Wanto, pendahuluan. Oke. Yang ini tentang person ya. Kalau tadi tentang tempat ya Pak. Tempat Pak. Betul. Iya Pak. Ya. Ya, ini tentang person. Ya, baik Pak Wanto. Terus penutup membuat kesimpulan. Ya, ini refleksi ya. Ya, kisi-kisi. Ya, baik. Ya, sudah lengkap ini ya, Pak Wanto. Kisi-kisi. Baik. LKPD itu Pak Wanto. Ini apa Pak Wanto? Ada, oh iya. Yang ini teks tentang Menara Eiffel Pak ya? Ya, yang pertama tentang yang tempat. pertama Pak. Coba Pak Wanto
bisa dibacakan coba sebentar tentang materi itu. Yeah, the Eiffel Tower is an iron lattice tower located on the Champ de Mars in Paris. Built in 1889, it has become both a global icon from France and one of the most recognizable structures in the world. The tower is the tallest building in Paris and the most visited paid minimal paid monument in the world. Millions of people ascend it every year. Named for its designer, engineer Gustave Eiffel, the tower was built as an entrance arch to the 1889 World's Fair. The tower stands 324 meters and 163 feet tall, about the same height as the 81-story building. Ya, sebentar, Pak Wanto. Pak Wanto, itu ada the tower was built, ya. Nanti mungkin kalau bisa diedit ya Pak Wanto, ada past tense-nya, kalau bisa diedit menjadi present tense, sehingga akan linguistic features-nya akan masuk ke deskriptif Pak Wanto. Oh ya, the tower Pak ya? Ya, the tower was built. Nah, itu coba diedit bagaimana build itu ya menjadi bangunan, menjadi noun, kemudian tense itu bisa berubah menjadi present, kemudian verb-nya bisa menjadi being verb, ya, seperti bangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-11 atau apa itu ya, dibangun. Bagaimana dibangun itu diubah menjadi bangunan Candi Borobudur, ya, bangunan Candi Borobudur gitu ya. Jadi Borobudur dibangun oleh dinasti Salendra pada abad ke-11 katakanlah ya. Dibangun oleh dinasti Salendra, berarti was built. Itu merupakan kalimat recon. Tetapi ketika saya ubah bangunan Candi Borobudur merupakan peninggalan dinasti Salendra pada abad ke-11, itu kalimat itu berubah menjadi kalimat deskriptif. Ketika proses dari material proses kita ubah menjadi relational process, atau action verb saya ubah menjadi being verb, maka akan mengubah tense. Begitu pula teks akan berubah dari teks recon bisa berubah menjadi teks deskripsi. Ya. Jadi ketika proses itu diubah dari action verb menjadi being verb, teks itu bisa berubah. Nah, tadi saya contohkan bangunan Candi Borobudur dibangun menggunakan action verb. Tetapi ketika saya ubah menjadi bangunan Candi Borobudur merupakan peninggalan, merupakan is. Ya. Nah, ini akan berubah dari kalimat recon menjadi kalimat deskripsi. Bagaimana Pak Wanto mengubah ini ya, the tower. Jadi mungkin bangunan tower ya. Nah, was-nya berubah menjadi is. Ya. Atau konstruksi tower ya, itu berubah. Begitu ya Pak Wanto ya. But in the tower building is built ya Pak? Kalau build-nya kan sudah menjadi building Pak. Oh ya, the tower builds. Oh ya Pak, ya Pak, oke. Okay. Ya. The tower builds as entrance Pak ya? Oke Pak. Jadi tadinya dibangun diubah menjadi bangunan. Ya Pak ya. Tadinya was built berubah menjadi is. Ya. Jadi itu akan mempengaruhi teks. Ya. Teksnya bisa berubah dari teks recon bisa menjadi teks deskripsi. Mungkin bisa ya,
dibuat seperti itu, Pak Wanto. Oke Pak, oke. Mengerti Oke. Pak ya. Iya Pak Wanto. Ada lagi Pak? Ya, kalau ada menemukan past tense coba ya, kalau menemukan past tense lagi coba Anda ubah dari action verb menjadi being verb. Ya. Oke Pak. Ya ini Pak Wanto juga perintah menggunakan tanda seru ya. Iya Pak. Untuk semuanya aja, perintah dalam bahasa Inggris beda dengan bahasa Indonesia. Menggunakan full stop, titik. Ya, lanjut Pak Wanto. Ini masih tanda seru semuanya. Ya. Sebentar Pak Wanto, ini apa tadi yang activity 4 itu Pak Wanto? Ini anak diminta non-phrase ya. Identify Pak, non-phrase. Ya, non-phrase. Non-phrase by searching the adjective Pak. Ya. Jadi ya karena ini SMP ya Pak Wanto, SMP atau SMA? SMK Pak. SMK. Ya, kalau bisa ya ini karena kita adjektif ya, karena tidak semua itu adjektif ya. Jadi ada detik, ada adjektif, ada adjektif, ada classifier, ada things, ada qualifier. Ya, ini yang dinamakan dengan non group ya. Sebetulnya tidak hanya adjektif. Kalau sudah SMK itu tidak hanya adjektif itu yang sebagai linguistic features dari descriptive text atau report ya. Di situ mestinya sudah non group. Karena Pak. nanti kalau siswanya agak ini Pak, ya. vocabnya Pak. Ya karena nanti akan bisa membedakan seperti ini Pak Wanto. Ya, tolong bedakan walking stick ya. Walking stick orang buta dengan walking stick tukang sulap. Itu bedanya di mana? walking stick apa? Walking stick, tongkatnya orang buta, walking stick, Ya. tongkatnya orang buta, dan walking stick, tongkatnya tukang sulap. Apakah itu adjektif? Walking di situ? Tongkat. Bukan Jadi, Pak ya? kalau tongkatnya tukang sulap, itu kan bisa diubah menjadi clause ya. Clause. Stick that is walking. Tongkat yang sedang berjalan. Tetapi tongkatnya orang buta kan tidak bisa stick that is walking. Ya. Tetapi tongkatnya tukang sulap itu tongkat yang sedang berjalan. Bisa ya, karena miliknya tukang sulap ya, tongkat itu bisa berjalan sendiri. Tetapi kalau tongkatnya orang buta tidak bisa ya, karena di situ tongkatnya orang buta di situ gerund ya. Kalau gerund berarti di situ masuk classifier. Tetapi kalau tukangnya orang sulap itu bukan masuk classifier, tetapi masuk pada adjective, yaitu tergolong pada present participle ya. Nah di sini maka sangat perlu dibedakan di dalam report atau di dalam deskriptif itu tidak hanya membahas adjektif,
tetapi lebih ke apakah itu epithet, apakah itu classifier. Nah, walking stick sama-sama walking stick beda. Yang satu sebagai classifier, yang satu sebagai epithet. Yang satu sebagai gerund, yang satu sebagai present participle. Nah, ini tidak bisa dikatakan adjektif. Begitu nih Pak Wanto. Jadi mungkin ya kalau SMK sudah lebih luas lagi itu. Ya, sudah habis Pak. Ya, nah ini pertanyaan was tadi menggunakan was itu coba diubah itu ya, menjadi kalau bisa menjadi present tense. Oke, monggo dari Ibu Yeni mungkin ada yang masukan dari Pak Wanto. Iya Pak, untuk langsung ke materinya ya, untuk SMK itu lebih TOEIC oriented ya materinya untuk SMK itu. Kemudian kalau tadi deskriptif itu di KP itu akan ada place, person, dan things ya kalau di KP-nya ya Pak. Yang untuk SMK semua monggo teman-teman ya. Nah nanti dispesifikan untuk ini bisa untuk 3 pertemuan. Yang pertama mungkin place dan things, soalnya untuk kebahasaannya itu kan berbeda ya. Kalau kita teks kita tentang place itu yang akan ditonjolkan tentang adjective, preposition. Kalau person itu physical appearance, attitude, activity. Kalau things itu preposition, countable, uncountable, dan seterusnya begitu ya. Jadi materi-materi pada SMK itu pada TOEIC oriented gitu. Jadi soal-soal itu bisa diambilkan di soal-soalnya, soal-soal materi-materinya bisa diambilkan beberapa dari bahan-bahan yang ada di tes TOEIC. Saya kira untuk materinya seperti itu dan tentu saja profesional kita adalah kesesuaian antara kasih tujuan dan materi ya. Kasih tujuan materi itu baru satu line ya, satu line gitu. Dan kemudian tentu saja ini bahasa ya, bahasa kita jangan terlalu terjebak pada unsur-unsurnya, tetapi kita lebih pada fungsi komunikatifnya. Jadi cuma deskriptif itu nanti dipakai apa sih sama anak-anak gitu. Oh, dipakai untuk misalnya pada pertemuan pertama place gitu ya. Ya udah terangkan saja atau beri contoh-contoh sebanyak mungkin bagaimana mendeskripsikan sebuah tempat. Kalau di tuntunannya KD itu place itu lebih banyak pada teks-teks yang menceritakan tempat kita, tempat-tempat wisata kita, yang tujuannya untuk memberikan untuk memberikan deskripsi atau keterangan-keterangan wisata kan begitu toh dulu waktu pertama kali kita ada pelatihan kurikulum 2013. Nah itu persatuasi itu kan dulu dijelaskan gitu ya. Tapi whatever yang saat ini apa saja, tapi fungsi komunikatifnya sebuah bahasa tetap yang kita tonjolkan ya. Nanti kalau kita terlalu berpikir tentang pernik kebahasaannya, nanti komunikatif kebahasaannya mungkin akan bergeser. Padahal kita melatih anak-anak itu untuk menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi, bukan sebagai ilmu bahasa begitu saja. Nanti kita akan review, nanti kita akan lihat apakah KD tujuan materinya satu line ya. Nanti bisa diambil sendiri-sendiri ya, bisa dilihat sendiri-sendiri. Tapi ini memang banyak sekali jadinya ya, 14 lembar ya punyanya Pak Wanto, jadi 14 lembar ya Pak Wanto ya. Kurang lebih Bu.
Iya. Mungkin karena saya mengajar di SMK, jadi saya paham ya semua kasih mana yang ditujukan untuk SMK ya. Kalau di SMP kan saya belum pernah mengajar, jadi saya rasa kalau di SMP lebih baik menggunakan bahasa itu untuk sarana komunikasi gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak teori, nanti bahasa Inggris jadi susah. Nanti kalau jadi susah, anaknya nilainya jelek-jelek. Kalau nilainya jelek-jelek, katakan bahasa Inggris pelajaran yang apa sulit gitu. Khawatirnya cuma begitu saja. Baik, kita ke itu dari saya Pak Arso. Ibu, ya, setuju sekali dengan Ibu Yuni ya terkait dengan itu. Tadi mungkin untuk masukkan aja Pak Wanto itu sebagai ini ya, sebagai guru ya. Nanti bisa dicermati, jangan sampai salah memilih teks. Kemudian Siap. ya, berikutnya menikah terakhir Budiana, silahkan Budiana. Ya, monggo Budiana. Apa mungkin mic-nya masih tertutup ya, Budiana? Enggak ya, Ya, sudah terbuka ya, sudah terbuka mic-nya. ya, Bu Diana suaranya belum keluar ini ya. Bu Diana di stop screen dulu, baru di unmute. Atau diulangi lagi, Bu Diana, diulangi.
Ya, kelihatannya kita nanti bisa tepat ya, selesai jam 11 ini hanya tinggal Budiana ya, tinggal Budiana ya. Katanya ada kesulitan di mikrofonnya ya, betul? Jadi kelihatannya begitu itu. Tapi ini masih mikrofon masih tertutup kelihatannya Budiana. Oh iya betul. Belum dibuka kelihatannya. Mikrofonnya nih. Apa mungkin bisa dibantu teman yang lain untuk presentasinya? Oh iya iya. Ya. Tapi kelihatannya masalahnya mikrofonnya. Tadi sudah sempat keluar ya. Tadi presentasinya kan sempat di layar kan? Kelihatannya. Ya, kelihatannya mikronya masih Tutup ya. mute ya. Ya. Masih belum dibuka Budiana. Budiana tolong bisa dibuka mikrofonnya. Itu masih tandanya masih mute, bisa di-unmute Budiana. Ya. Budiana? Halo? Ya, selamat siang Pak. Ya. Ya, selamat siang Budiana. Ini sudah terdengar suaranya Budiana. Oh, ya. Saya pakai HP dengan laptop karena keterbatasan yang ada, jadi saya pakai dua media ini. Oke, selamat siang semua. Ini RPP saya tentang This is my world. Ini kompetensi dasar. Belum muncul Budiana RPP-nya. Belum terlihat RPP-nya Budiana. Apa sudah terlihat, Pak? Belum Budiana. Ini kasih muncul kan? Atau bisa diberikan Pak Tarsi, biar dibantu Pak Tarsi Budiana untuk bisa share screen. Ya, sudah. Ya,
sudah bisa, Bu Diana, sudah bisa. Baik, Pak. Ini RPP Ya, saya, silakan, Bu Diana. materi pokoknya, this is my word. Kemudian, ini kompetensi dasar. Sebentar, Bu Diana, itu This Ya. is my word itu judul buku atau gimana, Bu Diana? Judul babnya, Pak. Judul buku. Ya, judul babnya. Judul babnya. Ya, Bu Diana, tetap orientasinya bukan di buku atau di bab buku, tetapi di KD-nya ya, Bu Diana. Karena buku satu dengan buku yang lain nanti judulnya beda itu. Iya, Pak. Yang kita kan diminta untuk sebagai guru mencari beberapa sumber ya, termasuk sumber dari internet atau mungkin dari buku, judul-judulnya beda, tetapi kalau materi pokok mestinya bersumber pada di situ KD-nya apa itu, Bu Diana? KD-nya tag ya, tag interaksi ya. Ya, Tag interaksi transaksional. Yaitu Diana yang menjadi materi ya. Ya. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait artikel A dan B, plural dan singular. Jadi di sini saya bagi IPK-nya menjadi 3.4.1, memahami ungkapan-ungkapan kebahasaan makna implisit dan eksplisitnya. Yang kedua, 3.4.2, memahami struktur teks lisan dalam monolog tentang binatang peliharaan. Kemudian untuk keterampilannya, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. IPK-nya saya bagi menjadi 2. Yang pertama, 4.4.1, menirukan ungkapan-ungkapan yang ada dalam video dengan pronunciation yang benar. Kemudian 4.4.2, menghasilkan dokumen video tentang merawat binatang dengan narasi bahasa Inggris yang sesuai. Jadi, tujuan pembelajarannya ini. Saya pakai project based learning. Di akhir pembelajaran dengan peserta didik dapat menghasilkan dokumentasi tentang merawat binatang peliharaan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa Inggris yang sesuai dan menarik. Pendidikan karakter yang diharapkan dicapai oleh siswa, religius, komunikatif, kritis, dan bertanggung jawab. Materi pembelajarannya. Struktur narasi monolog.
Metodenya media pembelajarannya CPES, PowerPoint video pembelajaran, Videocom, Google Meet, LKPD. Alat laptop, smartphone, kamus, bahasa Inggris, ini sumber-sumber yang saya pakai. Ini langkah pembelajarannya, karena pertemuannya 3, untuk nanti dipakai pada praktek nanti saya pakai pertemuan 1, saya batasi pada KD 1, IPK 1. Ini yang pertama, kegiatan awal, salam dan doa, ya, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Yang ketiga, guru menyampaikan kompetensi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran. Kegiatan intinya 20 menit. Kegiatan literasi. Jadi sini saya akan menayangkan beberapa video tentang binatang peliharaan. Kemudian setelah itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa berdasarkan video yang sudah mereka nonton. Misalnya pertanyaannya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, ada apa saja dalam video tersebut. Kemudian ungkapan-ungkapan yang digunakan teks kejadiannya. Kemudian siswa nantinya saya minta untuk melakukan seperti yang ada di video, merawat binatang dan mendokumentasikannya. Semua itu masuk dalam kegiatan sintak menentukan proyek. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Peserta didik diminta bekerja secara berkelompok. Sebanyak 3 orang dalam kelompok, tiap-tiap kelompok. Guru membimbing siswa menentukan dan merencanakan sebuah kegiatan. Kegiatannya berupa merawat binatang. Guru memberikan lembar kerja berisi perencanaan proyek yang harus dilengkapi siswa. Yang ketiga, guru membimbing siswa membuat ungkapan-ungkapan yang nanti akan digunakan di video atau laporan. Yang ketiga, menyusun jadwal. Di sini kita akan bisa melihat replikasi intinya. Kegiatannya adalah berdasarkan lembar kerja yang sudah disediakan guru, peserta didik melengkapi jadwal yang dibuat per kelompok. Yang kedua, siswa menentukan peran masing-masing anggota kelompok. Anggota kelompok, jadi di dalam anggota kelompok ditentukan yang mana kameramen, yang mana co-narator, yang mana sutradara. Dan di akhir kemudian guru memberikan pujian pada peserta didik. Guru menyampaikan kelanjutan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan terakhir pelajaran ditutup dengan doa. Mungkin sekian presentasi untuk RPP saya, LKPD-nya. Berupa video yang saya berikan kepada siswa
untuk ditekan. Sampai di sini, Pak. Ya, monggo dari rekan-rekan kalau mau menanggapi. Pak siapa? Ujiannya bisa diturunkan lagi nggak itu tadi? Halo, monggo Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan. Kalau tidak ada langsung Ibu Yuni, monggo Ibu. Bisa diturunkan lagi Bu Diana di bawah proyek tadi. Ya, terus turun lagi. Ya, turun lagi. Ya, udah. Baik, ya. Terus ya Pak, Ya. Primer ganti. Ini bukan ya, saya lihat ya ini teratur sekali Pak. Dari awal ya sampai ke ini untuk pertemuan pertama ya Bu Diana. Jamku terunggu. Halo Bu Diana. Untuk pertemuan pertama, Bu. Ya, untuk pertemuan pertama sudah kelihatan ya fungsi komunikasinya sudah kelihatan, langkah-langkah proyeknya meskipun baru sampai langkah ketiga itu sudah tampak. Kemudian juga LKPD-nya juga sudah tampak apa yang harus dilakukan oleh siswa. Tadi LKPD-nya tadi kalau dari Pak Arso tidak menggunakan tanda seru ya tadi ya. Itu ya udah nanti dihapus tanda serunya. Kalau bedanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu perintahnya tidak menggunakan tanda seru itu saja. Terus ini nanti yang akan dipraktekkan ya. Yang akan dipraktekkan di itu ya. Oke. Terus nanti ini skornya juga bagus ya. Untuk rubriknya juga bagus ya. Rubriknya nggak usah terlalu banyak. Dan ini realistis ya. Jadi tidak terlalu banyak. Coba di tujuan pembelajarannya tadi bagaimana Bu Diana? Tujuan pembelajarannya. Ini ketikanya juga sudah rapi. Sudah bagus. Ya, coba yang pertama. Di halaman 1. Coba naikkan di halaman 1. Ini project base ya, nggak apa-apa. Itu bagus ini nggak PBL terus ya. Semuanya ada PBL, ada project base, ada discovery, ada tadi siapa Pak? Pak Anu tadi? Pak Wanto tadi apa? Tadi pendekatannya Pak Wanto? Scientific, Bu. Discovery. Scientific itu langkah-langkah Discovery. Nah, discovery cuman Discovery. Ya, tapi discovery-nya masih belum begitu jelas ya. Langkah-langkah untuk menemukan sesuatunya masih belum jelas ya. Naik lagi Bu Diana, coba naik di halaman 1. Filenya dinaikkan di halaman 1. Oh, mungkin tidak terdengar. Ya sudah. Pokoknya ini tadi kelihatan ya dari tujuannya tidak terlalu banyak dan jelas, kemudian apa yang harus dilakukan siswa jelas, perintah-perintahnya juga jelas, kemudian lembar kerjanya juga mana yang harus ditulis, terus sumber-sumber belajarnya semuanya kelihatan semua, tampak semua. Saya kira ini tinggal nanti eksekusi di kelasnya bagaimana, begitu saja Pak Arso. Pak Arso. Saya kembalikan ke Pak Arso. Ada tanggapan dari teman-teman mungkin? Saya pas dulu, Bu. Gimana Pak Wanto? Nanti yang lain
tolong dikirimkan ke saya ya, atau bagaimana kalau oke, nanti dikirimkan ke saya saja filenya lewat WA dulu ya, soalnya saya lebih mudah mendownload. Kalau saya sering tersesat-sesat, kalau lewat FM sering tersesat-sesat. Kadang tuh tiba-tiba, oh ini grup apa ya, kok saya nggak kenal nama-namanya, oh balik lagi. Betul ya, jaringannya sering putus-putus di sini juga. Terutama suara ya, terutama suara. Saya kira begitu Pak Arsola yang dari saya. Nanti kita lihat Bu Diana itu eksekusi di kelasnya bagaimana, karena ininya udah teratur banget, udah kelihatan Pak langkah-langkah untuk project ya. Dan nanti kalau kebetulan pertemuan ketiga masih menggunakan materi yang ini, berarti di pertemuan ketiga akan kelihatan hasil video buatan anak-anak tentang merawat binatang itu. Terima kasih Ibu Yuni untuk masukannya Bu Diana ya. Bu Diana, mungkin sedikit hanya ini ya Bu Diana, tapi mungkin lupa menambahkan di awal itu persepsi kelihatannya belum ada ya Bu Diana. Kemudian di akhir itu refleksi mungkin perlu ditambahkan. Hanya itu Bu Diana, masukan dari saya. Mungkin ada masukan lagi dari teman-teman, silakan. Sudah, baik ya. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua, Ibu Yuni. Ya kelihatannya ini lebih siap Bapak Ibu untuk PPL 2-nya. Ya tidak banyak revisi ya. Kami harap nanti pada PPL 2 hasilnya akan lebih bagus daripada PPL 1. PPL 1 sudah bagus, PPL 2 menjadi lebih bagus ya. Kalau ada yang lebih baik maka tidak cukup baik ya. Baik tidak cukup kalau masih ada yang lebih baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri pertemuan kali ini. Ya, besok kita lanjut lagi untuk PPL 2. Berarti besok kita masuk pada PPL 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Pak Arso. Jimit lagi besok Pak. Ya, insya Allah besok kembali jimit lagi ya. Berarti pertemuan 1, pertemuan 8, pertemuan 10. 8. Ini pertemuan ke? Ini PPL 1 penutupan Ibu. Oh, begitu ya. PPL 1 penutupan ya. Kemudian besok pembukaan ya PPL. Untuk pertemuan PPL 2 ya. Jadi terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin Pak.